Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asy Esti Rahayu. Saya dari semester 6. Sekarang saya duduk di bangku kuliah Universitas Terbuka dengan prodi PG PAUD. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan sedikit membahas tentang komputer dalam kegiatan anak usia dini. Yang pertama yaitu media dalam pembelajaran. Nah, seperti kita ketahui ya Bapak Ibu semua, ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar itu pastinya kita selalu menggunakan media, baik itu media tulis, media cetak, media gambar, ataupun media elektronik. Kita pasti selalu menggunakannya ya Bapak Ibu. Nah, dalam media pembelajaran ini tentunya ada manfaatnya. Yang pertama yaitu ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, pembelajarannya terlihat lebih menarik, anak-anak lebih senang dan juga tertarik dalam memahami pembelajaran tersebut. Dan juga dalam manfaatnya, bahan pengajaran apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak itu anak-anak dapat mengerti apa sih makna dari pembelajaran tersebut. Nah, jadi karena kita menggunakan media itu, jadi anak-anak itu sudah paham apa yang makna yang ada dalam pembelajaran tersebut. Lalu kemudian metode pembelajaran bervariasi. Jadi tidak semata-mata hanya komunikasi aja, kita menjelaskan saja itu tidak ya Bapak Ibu. Karena ketika kita menggunakan media itu kita juga memberikan contoh gambarnya, gambar realnya seperti itu. Jadi tidak hanya menjelaskan saja dengan komunikasi seperti itu. Karena ketika kita melakukan hal tersebut itu tentunya sangat membosankan bagi anak-anak ya Bapak Ibu sekalian. Karena mereka hanya taunya mendengarkan ketika kita menjelaskan, jadi kayaknya bosen gitu. Kita aja yang orang dewasa seperti itu juga tentunya bosen ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita menggunakan media, pasti kita akan lebih fokus dalam belajar. Kemudian selain manfaat tersebut, ada 3 kelebihannya Bapak Ibu dalam media pembelajaran ini. Yang pertama, kemampuan fiksatif. Kemampuan fiksatif itu dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek. Ini maksudnya ketika kita melakukan pembelajaran, kita dapat menangkap itu, kita dapat mengambil apa yang ingin kita sampaikan, kita juga dapat menyimpannya, kita dapat menampilkan objeknya ketika kita menggunakan media seperti itu. Jadi lebih memudahkan kita ya Bapak Ibu ya, karena kita menggunakan media, jadi kita dapat menyimpannya kembali setelah digunakan. Lalu kemudian ada kemampuan manipulatif. Kemampuan manipulatif ini yaitu media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan. Ini misalkan ketika kita menggunakan media elektronik ya Bapak Ibu. Nah, kita dapat menampilkan kepada anak-anak itu misalkan proses pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan itu kan mulai dari biji ya Bapak Ibu. Dari biji kita tanam. Nah, ketika kita menayangkan videonya itu, ternyata kalau biji ditanam itu keluar akarnya, terus selalu kita sirami, kemudian tumbuh tunasnya, lama-lama menjadi besar. Nah, itu namanya kemampuan manipulatif. Nah, ketika kita menggunakan media itu tentunya anak-anak tidak rasa ingin tahunya sedikit terobati ya Bapak Ibu. Terus seperti itu. Lalu kemudian kemampuan distributif. Nah, kemampuan distributif ini yaitu media mampu menjangkau audiens yang jumlahnya tentunya banyak. Satu kali penyajian misalnya seperti ini contohnya ketika kita ingin memberikan pembelajaran tentang bercerita ya Bapak Ibu.
Nah, kalau kita bercerita terus itu kan tentunya kita capek sendiri ya Bapak Ibu. Kita sudah capek ngomongnya, belum tentu anak-anak itu maksud apa yang kita sampaikan. Jadi dalam penggunaan media ini ketika kita ingin menyampaikan sesuatu hal, nah itu kita dapat memanfaatkannya. Contohnya kalau kita ingin seperti yang saya bilang tadi, ingin mengasih pembelajaran bercerita, nah kita menggunakan media elektronik nih. Nah kita menampilkan, nah kita tinggal menampilkan videonya saja. Anak-anak pasti akan lebih memahami, mereka akan memperhatikan, oh seperti itu. Nah jadi dalam satu media itu dapat menjangkau banyak anak-anak, jadi dapat terlihat semua oleh anak-anak. Lalu kemudian penggunaan media dalam pembelajaran. Nah, penggunaannya seperti yang kita ketahui tadi ya Bapak Ibu, itu sangat banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya sekali, seperti memudahkan kita dalam proses belajar mengajar tentunya, dan juga ketika kita ingin membuat rancangan harian ataupun seperti perangkat pembelajaran itu, nah ketika kita menggunakan media elektronik ini sangat memudahkan kita sekali tentunya. Ketika kita ingin membuatnya, nah kita tinggal tuh diedit, ataupun ketika kita ingin menambahkan, kita tinggal tambahkan saja. Nanti jika dirasa sudah pas, tinggal kita print out, sudah jadi. Itu jadi penggunaan media ini sangat bermanfaat banget ya Bapak Ibu sekalian untuk kita sebagai pendidik. Dan juga walaupun memudahkan sekali, tentunya kita harus tetap belajar ya Bapak Ibu. Kita belajar, yang tadinya belum bisa harus mau nggak mau itu harus bisa belajar, karena ketika kita ingin mengoperasikannya, kita ingin memperlihatkannya kepada anak-anak, kalau kita nggak bisa, siapa yang mau mengoperasikannya. Nah jadi kita juga sebagai pendidik harus bisa mengoperasikannya. Jadi kita harus belajar bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara menampilkannya, seperti itu. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.